Assalamualaikum anak-anak bunda. Jadi di video pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai cara dan etika berkomunikasi secara digital. Nah, kita bahas terlebih dahulu pengertian dari komunikasi digital. Jadi komunikasi digital itu adalah kegiatan pengiriman dan penerimaan pesan. Nah, dengan berkomunikasi digital itu kita dapat saling bertukar informasi dari satu pengguna ke pengguna yang lain. Nah, kemudian kegiatan komunikasi yang melalui internet itulah yang dinamakan komunikasi digital. Nah, salah satu cara untuk berkomunikasi digital itu melalui email atau electronic mail. Nah, di dalam bahasa Indonesia, email tersebut merupakan surat yang melalui media internet. Nah, media internet itu dapat berupa komputer, misalnya handphone atau smartphone. Nah, kemudian untuk menggunakan email, kita tidak membutuhkan biaya yang mahal. Kita tidak perlu datang ke kantor pos, kita tidak perlu mengeluarkan biaya. Nah, dan email kita pun akan cepat sampai. Satu hari itu bahkan dalam hitungan menit itu akan sampai ke orang yang kita kirimkan, yang kita tuju. Nah, selanjutnya kita akan bahas alamat email. Nah, untuk alamat email itu dibutuhkan untuk mengirim sebuah surat. Jadi kita harus menyertakan nama dan alamat si penerima surat tersebut. Sama halnya seperti kita mengirim surat di pos, akan ada nama dan alamat. Begitu juga di email. Nah, lalu alamat email contohnya itu seperti misalnya ulan@gmail.com. Bisa dia menggunakan Gmail, bisa juga menggunakan Yahoo gitu ya. Nah, misalnya ulan@gmail.com tadi itu adalah nama si penerima email yang akan kita kirimkan. Nah, tentu saja kita harus mempunyai alamat email si penerima surat karena kita kan akan mengirimkan pesan kepada si penerima. Nah, kemudian kita sebagai pemilik pesan itu juga harus memiliki email terlebih dahulu. Nah, alamat email yang kalian punya itu hanya dapat dibagikan, maksudnya jangan disebarluaskan kepada oknum-oknum atau kepada sembarangan orang. Nah, jadi alamat email itu hanya dapat kamu berikan kepada anggota keluarga atau orang yang kalian kenal. Jadi jangan bagikan alamat email pribadi kalian kepada oknum-oknum yang tidak kalian kenal atau sembarangan orang. Nah, lanjut lagi untuk penggunaan email. Nah, bagaimana cara menggunakan email? Nah, di dalam sebuah email itu tentu saja terdapat tools-tools yang dapat memudahkan kita untuk mengirim suatu email. Nah, di saat kita membuka sebuah email, misalnya kita buka melalui Google Mail. Nah, saat kita buka, nah itu akan ada tombol kirim pesan atau tombol plus di ujung atas. Nah, kemudian ketika kita tekan itu akan muncul pesan baru atau new message, akan muncul kotak baru. Nah, di sana ada alamat yang akan dituju atau dalam bahasa Inggrisnya itu alamat yang dituju. Jadi alamat misalnya tadi kan kita akan mengirim email ke Ulan. Nah, jadi alamat email ulan@gmail.com tadi. Nah, kemudian ada subjek. Nah, subjek di sini itu berarti judul email. Nah, misalnya kita akan mengirimkan email apa ke Ulan. Misalnya kita akan mengirimkan email tentang resep masakan Padang misalnya gitu.
Nah, ada lagi di kotak yang lebih besar itu adalah tempat menulis pesan. Misalnya kita ingin menuliskan pesan kepada si Ulan tadi. Resep ini hanya dibagikan kepada si penerima email, jangan disebarluaskan. Nah, gitu. Itu juga bisa. Atau kalian mau tambahkan, misalnya isi pesannya, pesan ini ditulis pada tanggal sekian-sekian gitu bisa. Nah, kemudian jika kita ingin menambahkan lampiran, nah lampiran ini bisa berupa foto, video, atau dokumen resep tadi. Nah, kalian bisa, di sini ada menu tombol lampiran atau yang berbentuk seperti klip kertas. Nah, itu tombol lampiran. Bisa berbentuk yang seperti Bunda sebutkan tadi. Nah, atau juga bisa di sebelah lampiran itu untuk menyisipkan link. Dan kemudian, nah ketika kita sudah menambahkan isi pesan atau menambahkan lampiran atau link atau foto atau video, kita bisa langsung menekan tombol kirim atau di sana send ya, yang berwarna biru itu. Nah, kalau kita sudah kirim kepada si penerima, nah dalam hitungan beberapa menit itu si penerima sudah dapat melihat isi email kita. Setelah email dikirim, maka email tersebut akan ada di kotak si penerima email tersebut atau di inbox. Nah, tampilannya dapat berupa seperti ini. Nah, ketika kita buka, nah di sana akan ada tulis-tulis lagi. Nah, yang tanda panah itu, tanda panah sebelah kiri itu untuk kembali ke kotak masuk. Nah, karena kita tadi sudah mengklik si email tersebut, sudah membaca. Kemudian ada gambar seperti kotak sampah. Nah, itu untuk fungsinya untuk mendelete atau menghapus email yang sudah kalian terima. Kemudian ada tombol juga reply. Nah, reply ini untuk membalas pesan. Nah, misalnya si Ulan ini ingin membalas pesan nih, yang umpamanya yang mengirimkan tadi si Budi. Jadi si Budi tadi dapat balasan dari Ulan. Nah, Ulan membalas, Ulan tekan reply. Misalnya Ulan ketik sesudah Ulan menekan reply itu, terima kasih Budi atas resep masakan Padang yang sudah kamu berikan. Saya sudah menerima pesannya gitu. Nah, ada lagi tombol forward. Nah, forward ini untuk meneruskan. Nah, misalnya ada lagi nih yang minta resep masakan Padang, misalnya si Ani. Nah, kamu minta izin ke Budi. Oh, Budi, ternyata si Ani ingin juga memiliki resep membuat masakan Padang. Nah, Budi mengizinkan dan kemudian karena kalian agar kalian tidak perlu lagi repot-repot, jadi kalian tinggal meneruskan pesan si Budi yang telah ada di email kalian tersebut kepada si Ani. Nah, selanjutnya ada etika berkomunikasi digital. Nah, untuk berkomunikasi secara digital itu memang memiliki etika-etika ya, karena etika itu adalah tata cara untuk menjaga hubungan baik antar sesama manusia, antar kita semua. Jadi kita harus memiliki etika dalam, walaupun kita berkomunikasinya secara digital. Kita tidak boleh berkata kasar, kita tidak boleh, pokoknya kita harus tetap menjaga etika kita sebagaimana mestinya. Nah, etika berkomunikasi di internet itu ada salah satunya hindari huruf kapital yang berlebihan. Nah, mengapa? Karena kalau kita mengirim pesan itu kita menggunakan huruf kapital itu, kita biasanya dicap atau memiliki kesan bahwa pesan yang kita kirimkan itu merupakan pesan marah gitu ya. Jadi kurangi dalam menulis pesan menggunakan huruf kapital karena nanti kesannya akan terlihat marah oleh si penerima pesan.
Kemudian ada lagi kutip seperlunya. Nah, kalau kita memberi tanggapan terhadap pesan orang lain, maka kutiplah bagian yang penting saja. Bagian yang penting yang kita anggap penting, bagian pokoknya. Jangan semuanya ketika kita ingin memberikan tanggapan atau memberikan komentar, kita kutip semua, kita kopas semua, itu jangan kita copy semua. Kita harus memberikan kutipan bagian yang penting saja. Ada lagi perlakuan terhadap pesan pribadi. Nah, jika seseorang mengirimkan informasi secara pribadi, nah balas pesannya secara pribadi juga, tidak di dalam grup. Jadi misalnya teman kalian mengirimkan pesan, misalnya di WhatsApp nih, nah mengirimkan pesan secara pribadi, tiba-tiba kalian membalasnya di grup, itu kan tidak sopan. Jadi kalau orang lain mengirimkan pesan secara pribadi, maka kalian juga harus membalasnya secara pribadi. Kemudian ada lagi, berhati-hati terhadap hoax. Nah, hoax itu adalah berita bohong yang bertujuan untuk menipu seseorang. Nah, jadi kita tuh sebelum share sebuah artikel atau sebuah pengumuman, itu kita harus kembali memeriksa kebenarannya. Oh, apakah berita yang saya berikan ini sudah benar, ataukah berita yang saya berikan ini belum benar gitu. Kita harus bisa mencari tahu terlebih dahulu. Kemudian ada lagi, gunakan bahasa yang baik dan benar. Nah, bahasa yang baik dan benar ini sangat diperlukan untuk komunikasi digital, seperti yang Bunda bilang pada awal tadi. Jadi kan kita tidak boleh berkata kasar walaupun kita di dalam komunikasi digital. Kita harus tetap menjaga etika dan sopan santun. Kemudian ada lagi, hindari mengirim file atau konten yang melanggar hukum. Nah, konten yang melanggar hukum ini seperti misalnya file musik bajakan. Nah, itu sebenarnya kita tidak boleh mengirimnya, kita tidak boleh menyebarluaskannya, karena akan merugikan pihak yang membuat musik tersebut kalau kita mengirim yang bajakan. Kemudian bersikap santun. Nah, ketika berkomunikasi digital, memang kita harus bersikap santun seperti kita dalam kehidupan sehari-hari. Ada lagi, berbagi konten yang baik dan bermanfaat. Nah, konten yang kita bagikan itu harus bersifat baik dan bermanfaat. Nah, jadi kita harus dapat memilih mana konten yang sebaiknya kita sebarkan atau kita sebarluaskan, atau mana yang sebaiknya tidak kita sebarluaskan. Nah, yang terakhir ada menghargai kehidupan pribadi orang lain. Nah, menghargai kehidupan pribadi orang lain di sini artinya misalnya ketika orang lain berfoto dengan kita, dia bilang nanti jangan di-post ya, misalnya foto saya, atau misalnya dia mengirim pesan secara pribadi. Nah, terus kalian tidak boleh menyebarluaskannya ketika orang lain itu tidak mau kalau kehidupan pribadinya dipublikasikan. Jadi kita harus saling menghormati bagaimana kehidupan orang lain gitu ya. Nah, lalu di sini ada mari mencoba pada halaman 47. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita kan sudah pernah membuat poster secara digital menggunakan Microsoft Word ya. Nah, jadi di sini kalian tugasnya membuat poster tentang komunikasi digital. Nah, kalian buatnya di Word saja. Kalian buat di Word. Nah, kalian bisa download foto atau download gambar di internet. Kemudian kalian pilih warna, dihias, pokoknya sebagus mungkin. Nah, temanya itu dapat berisi pengertian komunikasi digital. Misalnya kalian tulis di situ apa, nanti kalian sertakan foto dan gambar gitu, terus warnanya yang menarik. Pokoknya tugas yang dibuat tuh isinya pada halaman 47 ya. Nah, yang langkah kerja nomor 3. Nah, itu tema-temanya.
isi-isinya. Kalian pilih saja salah satunya. Nah, nanti ketika kalian sudah membuat posternya, nanti kalian kirimkan foto yang sudah jadinya ke grup saja, ke grup kelas kita, ke grup belajar ya. Nah, Bunda tunggu. Jadi buatnya dengan hati-hati dan sebagus mungkin ya, karena itu kan akan dinilai. Nah, oke, mungkin cukup itu saja yang bisa Bunda berikan. Nah, jangan lupa membuat tugasnya, jangan lupa mempelajari materi-materi yang sudah sebelumnya Bunda berikan. Nah, Bunda akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.